Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini 5 Januari BPS Kabupaten Banyumas dapat merilis beberapa indikator. Yang pertama adalah indikator perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Purwokerto periode Desember 2025. Kemudian yang kedua adalah perkembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas di bulan November 2025 serta keadaan ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas Agustus 2025. Mari kita mulai dengan perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Purwokerto bulan Desember 2025. Di bulan Desember 2025 Purwokerto mengalami inflasi 0,58%. Di mana indeks harga konsumen di bulan Desember adalah sebesar 108,93 poin. Kemudian inflasi tahun ke tahunnya yaitu Desember 2025 terhadap November 2024 adalah sebesar 2,61%. Kemudian inflasi tahun kalender Desember 2025 terhadap Desember 2024 2,61%. Jadi posisi sampai Desember 2025 ini Purwokerto dapat dikatakan relatif aman di angka inflasinya karena masuk di plus minus 2,6 plus 1. Oke, kita lihat grafik bawah itu perkembangan inflasi dari bulan-bulan mulai 2024 di Desember hingga Desember 2025. Desember 2025 perkembangan inflasi mantuman sebesar 0,58 lebih tinggi dari inflasi mantuman bulan lalu, di mana November kita bisa melihat angkanya adalah 0,14 ataupun posisi Desember 2024 tahun yang lalu inflasi di Desember ini lebih rendah ya. Kalau dibanding Desember 2024, Desember 2025 mantumannya lebih rendah. Kita bergeser ke sebelah kanan, yaitu inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran mantuman. Kita bisa melihat secara umum tadi 0,58. Kemudian kita bisa melihat komoditasnya yang paling memberi andil. Yang pertama adalah makanan minuman memberi andil 0,43, di mana makanan minuman dan tembakau mengalami inflasi 1,47. Kemudian yang kedua adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya memberi 0,04, kemudian penjualan minuman 0,4, transportasi juga 0,04. Jadi 4 komoditas ini yang memberi andil terbesar terhadap inflasi mantuman di bulan Desember. Kita lihat lihat selanjutnya 5 komoditas dengan andil inflasi dan 4 komoditas yang memberi andil deflasi di mantuman yang terbesar di Purwokerto Desember 2025. Kita lihat andil inflasi di Desember 2025. Yang pertama cabai rawit memberi andil 0,15, kemudian daging ayam ras 0,10, emas perhiasan 0,04, telur ayam ras 0,04 dan bensin 0,03. Sementara andil deflasi yaitu jeruk minus 0,02, kacang panjang, tarif kereta api dan telepon seluler masing-masing 0,01. Kalau kita lihat tadi andil inflasi yang utamanya adalah cabai rawit itu sangat mungkin dipicu oleh siklus cuaca, di mana Desember kita bisa menikmati banyaknya hujan, intensitas hujan lebih tinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya, sehingga produksi dari cabai rawit juga menurun. Oke, kita lanjut. Ya, kita mengulang lagi kelompok makanan minuman. Kita perkembangan inflasi mulai Februari 2023 hingga Desember 2025 untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Jadi kita bisa melihat secara historinya ini 2025, 2022 hingga 2022 terjadi inflasi setiap bulan Desember pada kelompok makanan ini ya. Jadi puncak untuk inflasi di kelompok ini terjadi di April 2022. Kemudian kalau kita melihat posisi 2025 untuk Desember masih lebih rendah dibanding Januari, di mana Januari 2025 kita 1,62, sementara Desember 1,47. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang andil inflasi Desember 2025 pada kelompok ini adalah komoditas cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah,
kue basah, cabai hijau, sigaret, kretek mesin, kemudian semangka, labu siam, pepaya, sawi putih, kangkung, sigaret tangan, cabai merah, terong dan bandeng yang diawetkan. Kenaikan harga pada cabai rawit, cabai merah dan cabai hijau itu dipicu oleh curah hujan yang tinggi di bulan Desember seperti yang kami sampaikan di awal tadi, sehingga pasokan di pasaran berkurang. Dari sisi supply dari petani berkurang. Di sisi lain, permintaan konsumen yang tinggi di bulan Desember ini, seperti kita ketahui Desember ini ada liburan sekolah, kemudian liburan Natal dan Tahun Baru, sehingga sangat mungkin untuk memicu kenaikan permintaan pasar. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi deflasinya, yang memicu deflasi ada di kacang panjang dan jeruk. Grafik sebelah kanan juga kita bisa melihat beberapa komoditas yang kami sebutkan tadi, inflasinya di bulan Desember. Ya, jadi merah ke kanan itu adalah inflasi, sementara yang hijau kacang panjang dan jeruk itu mengalami deflasi. Oke, kita lanjut di transportasi. Ya, transportasi di bulan Desember mengalami inflasi 0,31. Kalau kita lihat historinya sampai 2022 sampai 2025, di bulan Desember 2025 ini kalau kita bandingkan Desember 2022, Desember 2022 ya, ini kita masih lebih rendah Desember 2025, tapi kalau kita lihat dengan 2023 kita lebih tinggi, dan sementara di 2024 kita masih lebih rendah ya. Pemicu dari kenaikan atau inflasi di transportasi adalah kenaikan bensin, kemudian kenaikan tarif rental kendaraan, yang mungkin juga tadi yang seperti bahan cabai dan sebagainya adalah kenaikan dari permintaan konsumen di liburan sekolah dan Nataru. Banyak permintaan sewa kendaraan untuk perjalanan liburan ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum ke inflasi mungkin sedikit menyampaikan tabel yang awal adalah pemicu salah satu yang mengalami inflasi adalah emas, perlengkapan pribadi seperti emas ya, itu dipicu oleh kondisi global yang tidak menentu, dan kita ketahui saat ini ada terjadi tanda kutip perang antara Amerika Serikat dan Venezuela pemicunya. Kemudian yang lain adalah tren ketertarikan masyarakat untuk menginvestasikan emas, sehingga emas memiliki daya tarik lebih, sehingga konsumen permintaan juga relatif naik, maka sangat wajar karena harga emas itu akan mengalami kenaikan ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya global yang lebih cooling down, harga emas juga akan lebih stabil lagi. Oke, kita ke inflasi year on year. Seperti tadi disampaikan untuk Purwokerto, year on year-nya adalah 2,61. Nah, kita lihat trennya di Desember 2004 sampai Desember 2025. Kita mulai di mana ya? Mei, Juni, Juli hingga puncak ada di Oktober, kemudian cenderung menurun sampai di Desember 2,61 ya. Jadi kita bisa lihat tadi saya sampaikan angka 2,61 adalah angka yang relatif baik atau relatif stabil inflasi di Purwokerto ini. Kalau kita lihat kelompok pengeluarannya ya, kita lihat 2,1 andilnya adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau 1,02. Kemudian yang gede lagi adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,66 tadi sampaikan. Pemicu adalah harga emas. Kemudian penyediaan makanan dan minuman, restoran, mungkin ya tadi liburan Nataru, banyak masyarakat yang cenderung mengkonsumsi makanan-makanan jadi, sehingga kembali demand-nya juga naik ya. Kita lanjut. Ini adalah 5 komoditas dengan andil inflasi dan deflasi YoY di bulan Desember untuk Purwokerto. Andil inflasi pertama emas perhiasan 0,54 poin, kemudian tarif air minum PAM 0,2, beras 0,16, daging ayam ras 0,14, cabai rawit 0,13 ya.
Kalau kita lihat komoditas yang 3, 4, 5 ini ya adalah komoditas yang mungkin berkontribusi terhadap program nasional di makanan gizi gratis ya. Jadi sangat mungkin itu YoY-nya karena YoY jadi dipengaruhi oleh MBG-nya. Kemudian anti deflasi ada bawang putih, kacang panjang, tarif kereta api, buncit dan telepon seluler ya. Kembali dua posisi di atas adalah komoditas untuk hortikultura yang sangat tergantung pada cuaca. Lanjut. Kita lihat tren beberapa tahun ya, dari inflasi Purwokerto sejak 2016 hingga 2025, 242, 2016, kemudian puncaknya ada di 2022 6,49, kemudian langsung sangat signifikan turunnya menjadi 2,61 ya. Di 2022 ini perhatian pemerintah Kabupaten Banyumas lebih intens dengan adanya kampung inflasi, dengan adanya mungkin cek harga pasar ke lapangan hingga di 2023 mencapai 2,61. Kemudian turun lagi di 2024 1,51 dan 2025 saat ini adalah 2,61. Kalau kita lihat komoditasnya di tahun 2023, 2024 dan 2025 itu ada pergerakan perubahan dominasi. Dominasi utama di 2023 itu beras ya. Kemudian di 2024 minyak goreng dan di 2025 adalah emas perhiasan. Kalau kita boleh ya berkomentar tentang beras, posisi 2023, 2024-nya bergeser di posisi yang bawah 10 besar, kemudian di 2025 ini menempati di posisi 3 ya. Mungkin ini akan ke depan beras juga perlu menjadi perhatian sehingga posisinya bisa tidak menjadi yang memberi andil besar lagi. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kita lihat secara regional Jawa Tengah. Kalau kita Jawa Tengah, kita melihat posisi Purwokerto. Kalau kita memperhatikan terhadap wilayah dari Mantuman, Kabupaten Wonogiri adalah yang tertinggi, kemudian Kota Tegal yang terendah 0,41, sementara kita Purwokerto 0,58. Kemudian saya date-nya Purwokerto 2,61, Kabupaten Rembang yang terendah 2,47, sementara Kota Semarang yang tertinggi 2,84. YoY-nya hampir sama, Kota Rembang terendah, kemudian Kota Semarang tertinggi, kita di 2,61. Kita lanjut di indikator yang lainnya, yaitu adalah statistik pariwisata Kabupaten Banyumas posisi bulan November. Tadi inflasi posisi Desember, pariwisata ini adalah posisinya di bulan November 2025. Perkembangan perjalanan wisata Wisnus untuk Kabupaten Banyumas. Kita lihat grafiknya, jumlah warga Banyumas yang melaksanakan perjalanan keluar itu sebanyak 496.017 jiwa. Sementara warga yang di luar Banyumas yang berkunjung ke Banyumas, yang datang ke Banyumas, yang masuk ke Banyumas itu sebesar 576.760 jiwa. Kalau ibarat neraca perdagangan, jadi kita neraca pariwisata, neraca kunjungan wisata Nusantara untuk Banyumas masih positif. Lanjut, Mas. Nah, kita lihat indikator prestasi lainnya adalah tingkat penghunian kamar dan rata-rata lama menginap. Tingkat penghunian kamar hotel di bulan November ada di posisi angka 31,51%. Kalau saat Mantuman dibandingkan Oktober 2025, kita mengalami kenaikan 0,85. Kalau kita bandingkan dengan November 2024, kita mengalami kenaikan 4,86 poin. Jadi di tingkat penghunian kamar hotelnya. Kemudian rata-rata lama menginap hotel di Kabupaten Banyumas posisi November adalah 1,1. Tidak ada perubahan signifikan terhadap bulan Oktobernya. Tapi kalau kita bandingkan dengan November 2024, kita mengalami kenaikan sekitar
0,03 poin ya. Lanjut. Nah, kemudian tingkat penghunian kamarnya, tingkat penghunian kamar untuk hotel bintang di sini di November 45,66. Jadi mengalami kenaikan mantuman sama mantuman sebesar 3,55 dan secara yaitu year naik 5,90 poin. Jadi kenaikan yang signifikan di angka ini. Kemudian untuk rata-rata lama menginap di hotel bintang di November ada di angka 1,19 malam ya. Kalau kita perhatikan, kita bandingkan dengan November 2024, kita mengalami kenaikan 0,06 poin. Kalau kita bandingkan dengan sementara dibandingkan Oktober 2025, kita mengalami kenaikan 0,02 poin ya. Lanjut ya. Kemudian ini yang hotel non bintang. Tingkat penghunian kamar hotel non bintang posisi November 27,65 poin, naik secara mantuman sebesar 3,63 poin. Kemudian secara year itu ada kenaikan 2,86 poin. Sementara untuk rata-rata lama menginap hotel non bintang, kita di posisi November ini adalah 1,06 poin, tidak berubah dibanding di Oktobernya. Sementara kalau kita bandingkan di November 2024, kita ada kenaikan 0,03 poin. Nah, oke, ya. Sebelum saya berbicara tentang kerjaan, kalau kita memperhatikan tadi indikator-indikator pariwisata mengalami kenaikan, mungkin kami boleh berargumentasi posisi November itu Kabupaten Banyumas, pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan beberapa event. Di catatan kami ada beberapa yang perlu kami sampaikan, bisa kami sampaikan. Yang pertama ada Pekan Banyumasan, itu dilaksanakan di tanggal 8 November 2025 di kawasan Heritage sama Taman Sari Kota Lama. Kemudian yang kedua Government Auto Show The Series 2025 di halaman Menara Trate, dilaksanakan tanggal 8 sampai 9 November. Kemudian Festival Kormi Banyumas itu dilaksanakan di 15 November dan Banyumas Fashion Festival itu di 1 November di Rita Super Mall. Kemudian Kemah Bulan Bakti Pramuka Warga Banyumas itu di tanggal 6 sampai 9 November. Mungkin beberapa event-event ini juga menjadi pemicu kenaikan dari indikator-indikator pariwisata yang kami sampaikan tadi. Oke, kita lanjut ke keadaan kerjaan Kabupaten Banyumas posisi Agustus 2025. Jadi bulan di mana kegiatan survei angkatan kerja Sakernas kami laksanakan. Nah, kita lihat di layar dari 1,86 juta jiwa penduduk Kabupaten Banyumas sebesar 1.465.601 jiwa itu merupakan penduduk usia kerja. Apa itu penduduk usia kerja? Adalah penduduk yang berumur 15 ke atas. Jadi penduduk berumur 15 tahun ke atas itu dikatakan penduduk usia kerja. Jadi mengalami kenaikan 16.775 orang dibandingkan tahun sebelumnya, dibandingkan Agustus 2024. Nah, kemudian penduduk usia kerja kita bagi dua menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dikatakan angkatan kerja yaitu jika 15 tahun ke atas dia melakukan aktivitas ya. Dia melakukan aktivitas kecuali sekolah, mengurus rumah tangga, kemudian yang ketiga adalah dia pensiun, cacat dan sebagainya. Jadi kalau yang tadi dia sekolah, mengurus rumah tangga, dia cacat, dia pensiun, masuk ke bukan angkatan kerja. Yang selain tiga ini masuk ke angkatan kerja. Angkatan kerja di posisi Agustus Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 1.024.068 jiwa. Sementara bukan angkatan kerja adalah 441.533 jiwa. Nah, kemudian dari angkatan kerja tersendiri kita pilih kembali kepada yang bekerja dan yang menganggur. Disinilah yang mungkin akan menjadi perhatian kita semua. Jadi yang bekerja
untuk Kabupaten Banyumas di bulan Agustus 2025 ada sebanyak 959.095 jiwa atau sebanyak orang. Kemudian yang menganggur 64.073 jiwa. Angka yang menganggur ini mengalami kenaikan 3.133 jiwa di Agustus 2025. Kita lanjut ya. Kita lanjut, tadi adalah dari sisi agregasi, kita lihat dari sini sekarang adalah dari sisi persentase. Pertama adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Jadi persentase angkatan kerja dibagi dengan usia kerja. Nah, tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin Agustus 2020 sampai 2025 kita bisa lihat di grafik. Ya. Posisi paling tinggi untuk laki-laki ada di Agustus 2024 yaitu 85,44. Kemudian sementara di Agustus 2025 untuk laki-laki 82,95. Untuk perempuan di Agustus 2025 adalah 56,79. Sementara antara laki-laki plus perempuan, Kabupaten Banyumas Agustus 2025 TPAK-nya adalah 69,87%. Nah, jadi kalau kita lihat TPAK untuk Banyumas kecenderungannya ya dari di 2020 66 hingga Agustus mengalami kenaikan ya, mengalami kenaikan terus. Oke, kita lanjut. Kita lihat tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banyumas. Terjadi kenaikan tingkat pengangguran di Agustus dibandingkan dengan Agustus 2024, meskipun jumlah penganggurannya secara agregasi juga meningkat ya. Kita lihat jumlah dan tingkat pengangguran. Jadi kita kalau grafik batang itu secara agregasi jumlah jiwanya di Agustus 2025 jumlah jiwanya adalah 64.073 jiwa. Kemudian Agustus 2024 60.940 jiwa. Skala persentase di Agustus 2024 adalah 6,18, sementara Agustus 2025 6,26, naik 0,08%. Jadi pengangguran Kabupaten Banyumas di Agustus 2025 mengalami kenaikan dibanding Agustus 2024. Nah, kalau kita lihat tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin, ya, di Agustus 2025 kita lihat jenis kelamin laki-laki ada pengangguran adalah 6,04%, sementara perempuan adalah 6,58%. Kalau kita dibandingkan tahun yang lalu, di jenis kelamin laki-laki mengalami penurunan ya. Mengalami penurunan dari 6,73% menjadi 6,04%, sementara di perempuan mengalami kenaikan dari 5,26 menjadi 6,58%. Jadi kita bisa mengamati bahwa di posisi Agustus 2025 yang memicu kenaikan pengangguran secara jenis kelamin, secara gender adalah di jenis kelamin perempuan. Kita lanjut. Kita mencoba mendistribusikan tenaga kerja itu menurut lapangan pekerjaan. Di grafik sebelah kiri ada warna biru, oranye dan hijau. Biru itu di lapangan jasa, di sektor jasa, kemudian yang oranye itu di sektor industri dan hijau di sektor pertanian. Posisi di Agustus 2025 penduduk yang bekerja 53,22% itu ada di sektor jasa, kemudian 29,11% ada di sektor industri dan 17,67% ada di sektor pertanian. Kalau kita bandingkan Agustus 2024 di sektor jasa mengalami kenaikan, di sektor industri mengalami penurunan dan di sektor pertanian juga mengalami penurunan. Ini mungkin menjadi perhatian bahwa karakter Banyumas kalau kita melihat angka ini kecenderungannya itu diwarnai oleh kegiatan jasa atau mungkin di wilayah urban, sementara di wilayah rural itu relatif menurun. Dilihat dari warna hijau yang posisinya menurun ya. Kemudian kalau kita melihat dari YoY-nya 2024
dibanding 2025 secara agregasinya itu pertanian mengalami penurunan 9 ribuan jiwa, hampir 10 ribu jiwa yang bekerja di petani itu menurun dibanding 2024. Sementara di jasa itu mengalami hampir kenaikan 60 ribuan ya. Jadi kembali tadi sektor jasa yang menyerap paling banyak pekerja di Kabupaten Banyumas. Kita lanjut dengan secara distribusinya, secara status pekerjaan utamanya. Kita melihat bahwa buruh atau karyawan atau pegawai. Jadi mungkin di sini perlu kita perhatikan konsep dari buruh, karyawan, pegawai ya. Jadi di masyarakat mungkin sering menjawab saya buruh ya. Dikatakan buruh jika seseorang itu memiliki majikan yang tetap, karyawan ya. Pegawai ASN kan notabene majikannya adalah tetap ya. Jadi konsep buruh seperti itu. Buruh, karyawan, pegawai 37,78%, sementara berusaha sendiri 27,01%. Kemudian berusaha dibantu buruh tidak tetap atau pekerja keluarga tidak atau dibayar sebesar 13,78%. Kemudian pekerja bebas yang notabene kalau dia berangkat baru dapat upah ya, itu sebesar 6,89%. Kemudian pekerja keluarga 11,61% dan berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar 2,94% ya. Kemudian kalau kita melihat secara formal non formal ya, mungkin kalau kita berbicara panjang lagi, kita mengaitkan pekerja formal dan informal itu akan sangat terkait dengan tadi dengan pendapatan yang akhirnya berujung pada masalah pengeluaran dan kemiskinannya. Kita lihat di sini di 2020 hingga 2025 di bulan Agustus, kecenderungan untuk pekerja formal itu kecenderungannya naik hingga di 2024 Agustus 2024. Kemudian agak turun melandai ya di Agustus 2025 ini. Dari Agustus 2024 40,89% menjadi 40,72% di Agustus 2025. Sementara di informalnya itu ada 59,11% menjadi 59,28% ya. Jadi produksi yang bekerja di kalangan formal cenderung tadi menaik, tapi melandai posisi di Agustus 2025 ini. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan proporsi dari tingkat pendidikannya untuk penduduk yang bekerja di Kabupaten Banyumas, kita bisa melihat bahwa masih didominasi oleh penduduk berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 42,80% ya. Sementara untuk yang universitas yang tinggi itu sekitar angkanya adalah 10,88% ya. Jadi 42-10 ya. Itu lag-nya sangat lebar. Sementara untuk SMK itu 10,03% dan SMA 10,03%, sementara SMK-nya ada 17,75%. Ya, mudah-mudahan yang SD ke bawah ini itu memang karena faktor dari penduduk yang usia mendekati non produktif ya. Sehingga nanti secara alami mudah-mudahan nanti akan bergeser ke pendidikan yang lain. Oke. Kita lihat persentase penduduk bekerja pendidikan SD ke bawah dari mulai 2020 hingga 2025. Kalau kita lihat trennya itu terus menurun ya. Penurunan antara 2024 menjadi sampai di Agustus 2025 itu penurunan sangat signifikan dari 48,49% di Agustus 2024 menjadi 42,80%. Penurunan yang sangat signifikan ya kalau kita melihat trennya di sini. Sehingga ke depan dengan tren seperti ini secara alami mungkin ya
Kemudian kalau dilihat dari lulusan universitas D1 hingga S3 itu trennya naik sangat signifikan di Agustus 2025 saat ini ya, pada Agustus 2025 dibanding Agustus 2024. Kenaikannya signifikan dari 6,82 menjadi 10,88. Nah, mudah-mudahan kenaikan dari persentase yang bekerja pendidikan lulusan universitas di Kabupaten Banyumas juga akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Oke. Kalau kita melihat secara regional, Barling-Mas cakep. Berarti Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Kalau kita melihat sebelumnya kita lihat TPT Jawa Tengah, tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah Agustus 2025 adalah 4,66%, posisi Agustus 2025. Sementara kalau Barling-Mas cakepnya kita lihat Agustus 2025 warna merah, Kabupaten Cilacap adalah 7,4, kemudian Kabupaten Banyumas 6,26, kemudian Kabupaten Purbalingga 4,83, Banjarnegara 5,39, dan Kabupaten Kebumen 4,95. Kalau kita bandingkan warna biru Agustus 2024 ya, berarti yang mengalami kenaikan adalah Kabupaten Banyumas. Nah, Cilacap mengalami penurunan, Purbalingga mengalami penurunan, Banjarnegara mengalami penurunan, dan Kebumen juga mengalami penurunan. Jadi kalau kita membandingkan secara regional dan secara timingnya dari 2024 menjadi 2025. Oke. Mungkin itu ya beberapa indikator yang bisa kami sampaikan. Semoga indikator-indikator makro ini dapat bermanfaat terutama bagi para pengambil kebijakan di wilayah Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, kita jumpa lagi di bulan berikutnya dengan rilis indikator-indikator yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.